Baik semuanya, terima kasih udah datang di webinar soft skill saya, yaitu dengan judul Optimalkan Canva untuk Kebutuhan Bisnis. Perkenalkan dulu, di sini nama saya Muhammad Ildan Fajri. Saya itu mahasiswa dari Universitas Dinamika Bangsa di Kota Jambi. Dan sekarang saya melaksanakan kegiatan studi independen dari Kampus Merdeka di Bisa Artificial Indonesia dengan topik UI UX. Baik, sebelumnya untuk itu kita mengetahui tujuan dari webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman sedikit mendalam kepada peserta tentang bagaimana memaksimalkan penggunaan Canva untuk kebutuhan bisnis. Webinar ini akan membahas cara membuat desain yang efektif untuk berbagai tujuan seperti branding, marketing, dan juga presentasi. Di sini tanpa memerlukan keterampilan desain yang mendalam, peserta akan belajar menggunakan fitur-fitur Canva seperti template profesional, elemen desain, dan juga brand kit untuk menciptakan konten visual yang menarik, efisien, dan konten yang dengan identitas bisnis. Sebelum itu ada overview. Di sini kita akan membahas apa itu Canva, mengapa Canva penting untuk bisnis, fitur penting Canva untuk bisnis, optimalkan untuk marketing, branding yang kuat dengan Canva, presentasi profesional, tips and trick untuk desain yang lebih baik. Baik, apa itu Canva? Canva sendiri merupakan platform desain online ya. Di sini kalian bisa membuat grafis desain atau apapun yang berhubungan dengan visual itu dilakukan di Canva ini dan bisa diakses secara online. Terus Canva digunakan secara luas oleh berbagai kalangan. Canva sendiri karena terkenal mudah, jadi bisa dipakai dari berbagai kalangan, dari bisnis kecil, perusahaan besar, mungkin individu, atau mahasiswa, semuanya bisa memakai Canva. Terus Canva dapat digunakan dalam aksesibilitas dan kolaborasi. Karena Canva sendiri berbasis online, jadi bisa diakses dari perangkat kalian seperti komputer, TV, tablet, maaf tidak TV ya, sorry. Komputer, tablet, smartphone, laptop, bisa dari situ semua. Dan juga di sini Canva memiliki fitur kolaborasi, jadi semisal kalian ingin membuat desain grafis berbarengan dengan teman kalian, dengan grup, dengan anggota bisnis kalian, karyawan, bisa menggunakan fitur kolaborasi ini. Terus Canva menyediakan ribuan template, jadi berbagai template bisa dipakai di Canva. Selanjutnya, mengapa Canva penting untuk bisnis? Yang pertama itu mudah digunakan, seperti yang kita tahu semua, Canva itu yang paling mudah digunakan untuk mengedit desain atau membuat desain grafis. Jadi kalian itu nggak perlu menjadi seorang desainer profesional gitu untuk membuat desain yang menarik atau dan juga berkualitas. Karena antar muka atau UI dari Canva ini sangat ramah pengguna, sangat friendly gitu untuk para pemula. Jadi kalian dapat cepat untuk memahami cara mengoperasikan Canva. Dan juga Canva itu fiturnya tuh drag and drop, jadi kalian tinggal drag dan drop aja misalnya elemen yang kalian butuhkan untuk mengedit di desainnya ataupun apapun itu seperti teks, jadi tinggal drag and drop saja. Karena itulah Canva ideal untuk digunakan untuk para pemula. Selanjutnya efisiensi, hemat waktu dengan menggunakan ribuan template siap pakai yang dapat disesuaikan secara instan. Jadi Canva sendiri mudah digunakan karena efisiensi yang cepat. Kita dengan mudah menggunakan template untuk mengedit template karena Canva tersendiri menyediakan berbagai template yang ada. Jadi misalnya nih kita mau buat gitu presentasi, bisa menggunakan template. Jadi semakin cepat dan semakin efisien gitu. Jadi tinggal kita edit aja template-nya sesuai dan jadi. Baik, selanjutnya kolaboratif.
dapat bekerja kolaboratif dalam satu proyek, memungkinkan tim untuk mengedit dan berkontribusi bersama secara real time. Jadi untuk teman-teman yang misalnya mau mengedit atau membuat desain grafis bersama dengan teman kalian, partner kalian, siapapun itu yang bisa dilakukan secara bersamaan, bisa dengan Canva. Karena Canva itu memiliki fitur tersebut di mana kalian bisa mengakses dan melakukan pengeditan desain grafis dilakukan secara bersama. Kemudian fitur penting Canva untuk bisnis. Pertama itu template profesional. Jadi Canva sendiri menyediakan berbagai macam template yang bisa kalian pakai. Untuk kebutuhan profesional seperti misalnya kalian ingin membuat presentasi, slideshow gitu, ataupun kalian bisa membuat konten di Instagram untuk memasarkan bisnis kalian. Di situ Canva memiliki template yang sudah tersedia dan bisa kalian gunakan secara free maupun kalian bisa juga membayar seperti akses Canva Pro, jadi lebih banyak dan lebih banyak dan menarik gitu dari segi desain yang tersedia. Terus elemen desain di sini Canva sendiri memberikan elemen seperti icon, ilustrasi, foto, grafik yang dapat digunakan kalian dengan mencari saja di search bagian elemen gitu. Jadi kalian bisa menggunakan Canva-nya. Lalu brand kit sendiri pada dasarnya seperti membuat identitas dari produk kalian ataupun brand kalian gitu. Jadi di Canva sendiri misalnya kalian mau desain produk kalian dengan style gambar yang cerah, font yang cerah, jadi kalian bisa menaruh gitu si font itu biar bisa dipakai seterusnya. Dan brand kit sendiri sangat penting karena memiliki kesan untuk desain produk kalian itu lebih konsisten. Terus baik itu ada animasi dan video editing, memungkinkan kalian menambahkan animasi untuk melakukan edit video sederhana. Untuk ini sendiri kalian bisa membuat animasi sederhana dengan pergerakan terhadap gambar ataupun video editing sederhana. Untuk ini mungkin saya agak lanjut karena jujur saya juga gak terlalu paham sih kalau di Canva itu gimana ngeditnya. Kemudian optimalkan untuk marketing. Di sini ada poster dan banner iklan. Jadi Canva memudahkan pembuatan desain iklan yang menarik dan efektif untuk berbagai platform. Jadi kalian yang memiliki ide untuk memasarkan produk kalian, kalian itu bisa membuat poster dan juga banner iklan untuk memasarkan produk dan bisnis kalian lah. Jadi di Canva sendiri kalian bisa menggunakan template ya, template poster atau banner, atau bisa membuat sendiri. Di sana kalian bisa membuat desain yang baik untuk membuat produk dan tampilan bisnis kalian itu lebih menarik perhatian dan dari audiens gitu, dengan lebih efektif, serta meningkatkan daya tarik produk yang kalian tawarkan. Misalnya kalian bisa memilih template, menambahkan elemen yang sesuai dengan branding seperti logo kalian, warna, dan juga font yang kalian punya pakai. Serta kalian bisa apa ya namanya baik, selanjutnya itu media sosial. Canva memudahkan kalian untuk membuat konten visual yang engaging dan menarik.
kita tahu sendiri kalau media sosial itu merupakan salah satu aturan marketing yang paling penting dan efektif saat ini. Jadi dengan Canva, kalian itu bisa membuat konten visual yang engaging dan relevan dengan audiens Anda. Jadi bisa meningkatkan interaksi yang baik dari bisnis Anda, bisnis kalian, terus dapat memberi daya tarik brand tersebut. Dan Canva sendiri menyediakan seperti bisa dibilang template ya buat konten yang bakal diupload di Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Sehingga kalian hanya perlu memodifikasi gitu sesuai dengan kebutuhan kalian. Dengan fitur tersebut, kalian bisa menciptakan konten yang konsisten, terus profesional, dan sesuai dengan tren terkini untuk memperkuat strategi marketing Anda. Terus selanjutnya email marketing. Di sini email marketing tersebut menjadi sebuah strategi yang efektif ya sampai sekarang untuk kita menjangkau dan juga berkomunikasi dengan pelanggan kita atau pengguna produk kita, pengguna yang memakai dari bisnis yang kita buat. Terus Canva sendiri bisa membantu kalian membuat header email. Jadi kalian mungkin header email itu yang misalnya kalian menerima email dari suatu event, terus di atasnya itu ada semacam visual breakdown dari event tersebut, ataupun banyaklah seperti mungkin kata ucapan juga bisa dilakukan di header email. Jadi kalian bisa membuat header email kalian lebih menarik, terus profesional. Jadi meningkatkan ketertarikan, keterlibatan, dan juga perhatian pelanggan saat membuka email kalian. Dan lagi-lagi Canva sendiri menyediakan berbagai template gitu yang bisa kalian pakai untuk kalian gunakan untuk membuat ya tadi desain header email. Baik. Selanjutnya yaitu branding kuat dengan Canva. Pertama itu konsistensi is key. Jadi misalnya kalian membuat bisnis nih, jadi kalian mau semacam memberikan kalau identitas diri dari produk ataupun bisnis kalian. Kalian itu harus konsisten gitu dalam menggunakan warna, logo, dan juga font. Jadi semacam branding yang kuat itu memerlukan konsistensi gitu dari elemen visual kalian, kayak warna yang tadi yang saya sebutin, warna, logo, dan juga font. Terus Canva itu memudahkan bisnis kalian untuk menjaga konsistensi fitur atau semacam brand kit tersebut, karena kalian bisa dapat menyimpan brand kit tersebut atau logo, warna, dan juga font atau gambar, foto, dan lain-lainnya untuk disimpan di Canva dan digunakan di lain waktu. Jadi produk kalian itu terjaga konsistensinya. Selanjutnya template branding, mungkin sama ya, template branding ini sama kayak brand kit tadi. Jadi kalian itu bisa membuat template branding kalian. Misalnya kalian ingin memasarkan produk makanan gitu. Terus makanannya itu memiliki apa ya, semacam identitas merek kalau makanan itu membuat cerah ceria gitu. Walaupun saya nggak tahu juga ya makanan apa yang membuat ceria. Baik, itu jadi mencerminkan karakter dari produk kalian. Jadi kalian bisa membuat template sendiri di Canva gitu dengan menyesuaikan produk kalian itu mau dilihat seperti apa sih di luar gitu. Baik, kemudian presentasi profesional. Pertama itu desain slide ya. Jadi kalian itu bisa membuat presentasi atau slideshow buat dipresentasikan di manapun gitu. Jadi kalian bisa membuat presentasi dari nol maupun menggunakan template, karena jujur
saja template di Canva sih bagus-bagus ya buat presentasi. Mungkin yang kalian lihat sekarang juga ini semuanya dari Canva gitu. Tinggal saya edit aja. Ya, terus Canva menyediakan template tersebut digunakan untuk menyusun presentasi bisnis yang profesional. Desain slide yang menarik dapat membuat presentasi Anda lebih efektif dan dalam menyampaikan pesan. Dengan fitur yang tadi banyak itu bisa kalian masukkan berbagai presentasi, berbagai template dan juga mengeditnya. Lalu penyampaian efektif. Di sini kalian bisa menggunakan elemen visual untuk menyampaikan sebuah pesan. Jujur, elemen visual itu sangat penting ya dalam menyampaikan pesan yang efektif. Misalnya kalian bisa menggunakan elemen visual grafik, icon, dan juga gambar untuk membantu memperjelas dan memperkuat pesan yang ada di presentasi kalian. Dengan menambahkan elemen visual ini, kalian mudah membuat presentasi yang lebih engaging, yang menarik gitu, dan mudah dipahami. Selain itu, Canva menawarkan berbagai elemen yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga kalian dapat menciptakan presentasi yang tidak hanya informatif dan juga menarik secara visual. Baik, kemudian itu ada tips and trick untuk desain yang lebih baik. Pertama itu keep it simple ya, bisa buat sesimpel mungkin kalau bisa. Jadi nggak terlalu banyak elemen, terlalu banyak warna, terlalu kontras warnanya. Jadi buat sesimpel mungkin aja, membuat Anda terus menjaga kesederhanaan gitu. Karena jujur terlalu banyak elemen dalam satu frame gitu ya, bisa membuat desain kalian itu terlihat kacau gitu, jadi sulit dipahami oleh audiens. Pilih elemen yang benar-benar mendukung pesan yang ingin disampaikan dan juga kalian bisa menghindari elemen-elemen yang tidak diperlukan. Baik, kemudian gitu tadi konsistensi dengan branding. Jadi kalian itu kalian tuh bisa membuat konsistensi branding yang memastikan semua desain mencerminkan identitas bisnis secara seragam dan profesional. Jadi kalian bisa membuat brandingan produk kalian, brandingan bisnis kalian secara konsisten dengan menggunakan ya tadi yang di atas tadi kayak fontnya terus menggunakan itu, terus dari segi warna color palette gitu bisa digunakan untuk menjaga konsistensi kalian dalam membuat desain visual yang untuk produk kalian. Terus gunakan elemen visual berkualitas. Di sini kalian bisa menggunakan visual yang berkualitas tinggi agar desain terlihat profesional dan menarik. Seperti yang tadi yang saya bilang, kalian juga bisa menggunakan gambar, ikon, ilustrasi, foto untuk menambah keefektifan pesan yang kalian mau sampaikan di produk kalian, di bisnis kalian gitu. Baik, selanjutnya itu kesimpulan ya. Terus Canva di sini memungkinkan siapapun pembuat desain menarik tanpa keahlian teknis yang mendalam. Canva sendiri karena mudah digunakan, jadi kalian itu tidak perlu kemampuan mendalam atau kemampuan profesional mengenai desain grafis untuk membuat desain Canva yang menarik itu. Jadi karena Canva sendiri fiturnya drag and drop, jadi kalian itu dimudahkan dalam pembuatan desainnya. Terus kalian bisa menggunakan template dan banyak semacamnya. Terus user friendly juga buat Canva karena itu Canva mudah digunakan gitu. Terus kedua itu fitur kolaborasi dan brand kit mempermudah tim menjaga konsistensi, yaitu
fitur kolaborasi di saat kalian itu membuat desain, kalian bisa menggunakan dengan teman kalian. Dengan Canva sendiri kalian bisa membuatnya. Jadi kalian bisa berkolaborasi gitu dengan teman-teman. Terus brand kit yang seperti tadi, kalian menjaga font, menetapkan font, warna, dan juga desain visual yang semacam membuat itu identitas kalian gitu, identitas dari produk dan juga apa ya, bisnis kalian. Terus Canva menyediakan alat desain untuk marketing visual dan presentasi bisnis yang profesional. Karena bisnis itu tidak luput dari yang misalnya kerjasama ya. Jadi kalian itu bisa membuat presentasi slideshow yang terlihat profesional dengan Canva. Karena Canva sendiri menyediakan banyak template dan juga banyak fitur yang bisa membantu kalian untuk membuat desain presentasi bisnis yang lebih profesional gitu, yang lebih menarik. Baik, di sini mungkin saya akan sedikit kita bisa membuat sedikit desain gitu untuk mengimplementasikan yang tadi ya. Sebentar dulu ya, saya mau buka dulu Canva-nya. Baik, apakah terlihat gitu? Mungkin untuk Mas Danili, sebentar ya, kita coba dulu untuk lakukan desain di Canva. Sorry ya. Baik, di sini misalnya kalian mau ngebuat desain poster untuk produk kalian gitu. Jadi misalnya kita membuat desain posternya di Instagram. Baik, di sini mungkin kita mau ngebuat desain apa gitu. Mungkin produk kalian kalian memiliki produk tentang susu kotak. Nggak aja di sini, ini produk kalian ya. Kita cari dulu. Nah ini kita jadi kan kita cari di elemen, terus kita tinggal drag and drop saja gitu. Terus bisa kita perbesar. Terus kayak tadi brand kit misalnya susu kotak ini kan terlihat apa ya bahasanya ya, mungkin terlihat produk yang cerah, mungkin saya juga kurang tahu ya bahasanya. Jadi kalian bisa menggunakan brand kit atau konsistensi secara visual seperti font. Jadi kalian bisa menambahkan font yang apa ya, yang menarik gitu. Anggap aja ya. Baik, di sini mungkin kita pilih fontnya. Kita cari dulu font mana yang mungkin kelihatan mencerminkan produk kita. Oke, mungkin anggap aja ini ya. Di sini kita bisa taruh gitu. Ini agak kurang sih. Kita ganti aja warnanya.
Di sini banyak tersedia fitur warna dan juga kalian bisa mengambil warna yang kalian inginkan. Misalnya di sini warna ini gitu. Jadi kalian bisa menaruh. Baik, kemudian mungkin elemen apa lagi ya yang uh, bisa kita taruh di buku ini? Mungkin karena susu sapi ya. Jadi coba kita cari dulu susu sapi. Contohnya ini ya, mungkin bisa kita pakai. Jadi kalian itu bisa menambahkan elemen seperti gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini mungkin kita taruh di ini aja ya. Terus kalian bisa menaruh ini ke belakang. Jadi ya dia tetap di belakang ininya. Terus apa lagi ya? Mungkin yang sih namanya itu peternakan ya. Coba kita cari ya peternakan. Farm gitu. Kita taruh. Ntar ya kita cari yang gratis teman-teman. Ini bagus ini. Ini bisa kita taruh, kita kasih. Terus farmnya kita taruh juga. Oke, apa bagus masih ini saya. Gitu. Bentar. Baik, kita taruh itu farmnya di belakang ya mungkin ya. Kita mundurin dulu satu layer. Kita naikin lagi layer, terus ini kita naikin lagi. Terus ini mungkin kita taruh agak ke belakang desain ini, dan mungkin selanjutnya elemen seperti rumput ya. Kita cari dulu sebentar. Ini pro semua, ini harus pelanggan kita. Coba kita pakai yang ini aja deh. Berapa besar mungkin bisa. Kita ke belakangin lagi sampai paling belakang. Nah, baik, di sini sudah kelihatan ya. Mungkin di langitnya gitu awan, mungkin kita taruh ini semuanya pada pro. Coba kita taruh awan yang ini agak kartun ini awannya. Kita copy saja, pindahi, copy, pindahi, terus kita pindahin lagi. Dulu ya. Udah jadi. Terus misalnya ini kan nggak kontras gitu ya, mungkin bisa kita tambah baik gimana? Rectangle. Sorry, saya lupa itu di mana rectangle. Nah, mungkin segini aja deh. Mungkin kita tambahkan sedikit harganya, mungkin misalnya 2,3 dolar. Ini dolarnya harusnya di depan.
misalnya kalian taruh sini. Itu sih mungkin yang bisa mungkin saya peragakan dan saya mungkin kasih lihat sedikit karena jujur saya juga dalam kalau desain-desain gini nggak terlalu bagus gitu. Kayak ini misalnya kalian bisa menggunakan pertama ini font ini jenis fontnya apa, jadi kalian simpan gitu. Jadi misalnya kebutuhan produk kalian bisa menggunakan font ini terus. Kemudian kayak mungkin visual-visual seperti sapi itu bisa kalian gunakan gitu karena untuk lebih apa gitu memberikan identitas gitu kalau susu kalian ini memang benar-benar real susu sapi. Itu aja sih mungkin selanjutnya mungkin saya bisa ngasih tahu kayak template yang bisa digunakan untuk presentasi ya. Nah, ini kita klik aja presentasi. Terus di bagian kiri terdapat banyak template desain dari presentasi yang bisa kalian buat. Misalnya tadi sapi ya, susu sapi ya, atau susu gitu. Mungkin apa yang cerah gitu. Mungkin yang profesional aja ya. Jujur kalau profesional sih agak kurang ya kalau pakai yang kayak gini. Mungkin kita cari yang simple warna putih gitu. Mungkin ini aja ya. Nggak terlalu banyak. Jadi kalian bisa dipakai gitu dari template yang tersedia di Canva. Jadi kalian tinggal gunakan gitu. Terus kalian edit-edit. Misalnya di sini kalian edit apa gitu namanya webinar hari ini gitu. Jadi kalian bisa ganti-ganti edit-edit gitu. Terus bisa kalian kurangi juga ukurannya. Bisa kalian edit-edit tambah atau kalian pengen nambah elemen lagi, tinggal tambah kayak tadi. Bisa di sini bingkai, bisa kita kasih bingkai gitu. Untuk mungkin memperjelas dan membuatkan pesan kalian itu lebih efektif gitu tersampai dengan beberapa elemen yang kalian tambahkan. Uh, Baik, mungkin segitu saja sih dari saya.